Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Terima kasih untuk kehadirannya di dalam webinar ini. Dan di hari ini, webinar ini saya angkat topik tentang perencanaan yang baik untuk semester baru. Karena masih ada juga beberapa guru yang belum merencanakan proses pembelajarannya dengan baik, sehingga di dalam setiap pertemuan ada asesmen sumatif, ada asesmen formatif, dan juga belum tahu membedakan mana yang merupakan asesmen formatif, mana yang merupakan asesmen sumatif, dan bagaimana cara untuk menentukan letak atau kapan si asesmen sumatif dan formatif itu dilakukan. Saya izin share. Oke, perkenalkan nama saya Yosef Tetelepta. Saya adalah guru SMA Negeri 4 Maluku Tengah, guru matematika. Di sekolah kami adalah sekolah penggerak angkatan pertama dan kami sudah angkatan ketiga. Maksudnya untuk sudah 3 tahun. Jadi sekarang kami kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 sudah semuanya melakukan kurikulum Merdeka. Nah, ini pengalaman saya. Saya juga guru penggerak angkatan 1, pengajar praktik angkatan 7, fasilitator guru penggerak, dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perencanaan, kita harus melihat dulu proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, kita harus memahami CP kita dengan baik. Yang kedua, kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kita harus menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran tadi. Jadi, setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita akan membuat juga ATP. Yang berikut kita akan merancang pembelajaran dan pembelajaran yang kita rencanakan ini akan kita lakukan di dalam 1 semester tersebut. Nah, dalam memahami capaian pembelajaran ini, Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Ya, ya, oke. Yang berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan fase-fase capaian pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran. Oke, yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran itu eh, harus fleksibel berdasarkan satuan pendidikan atau kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua itu pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Yang berikut pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi Bapak Ibu, kami di sekolah itu sebelum menyusun asesmen itu kami membuat komunitas belajar. Kami kolaborasi sehingga tidak sulit bagi kami guru-guru, kebetulan saya guru matematika, itu kami merencanakan dulu di awal semester baru ini apa yang akan kami lakukan, bagaimana kalau kendala ini tidak terjadi, asesmennya kapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu perlu kolaborasi dalam komunitas belajar dan tidak bisa lagi sendiri-sendiri atau guru itu bekerja secara individual. Nah, ini adalah misalkan saya mengambil contoh pada akhir fase E matematika Bapak Ibu ya. Nah, tapi untuk membuat tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu, saya mengambil contoh CP per elemen yang sudah ada di PMM. Nah, ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu, ya, elemen kita itu bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, dan peluang, dan juga kalkulus. Kemudian, Bapak Ibu, untuk merumuskan CP ke TP itu, Bapak Ibu, ada 3 alternatif.
Alternatif yang pertama itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Yang berikut adalah merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang ketiga itu adalah merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan lintas elemen. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih di antara alternatif ketiga ini mana yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Kalau kayak yang biasa kami lakukan itu adalah yang pertama, jadi merumuskan tujuan pembelajaran itu langsung dari CP. Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif kedua, alternatif ketiga juga, silakan Bapak Ibu kembangkan sesuai dengan komunitas atau satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, contoh ini Bapak Ibu ya berdasarkan CP. Jadi di elemen bilangan itu ini CP kita Bapak Ibu. Jadi saya sudah memberikan warna di setiap masing-masing elemen itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan pangkat pecahan. Jadi ini saya sudah buat nih. Dan ini adalah tujuan pembelajaran saya berdasarkan dari CP itu. Jadi yang pertama itu tadi yang saya bacakan, yang kedua itu mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmatik. Jadi aritmatika. Jadi peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua dan geometri Bapak Ibu ya. Di sini kan daun geometri berarti peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret geometri. Dan yang keempat itu termasuk masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal. Berarti peserta didik dapat menerapkan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga banyak. Nah, selanjutnya hal yang sama seperti di elemen aljabar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menulis dia punya urutan. Urutan seperti ini bisa juga A1, A2, A3, A4. Di sini juga bisa B1, B2, B3, B4. Tergantung Bapak Ibu untuk melakukannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti apa ini. Jadi Bapak Ibu memisahkan berdasarkan dia punya eh, berdasarkan Bapak Ibu bisa memisahkan berdasarkan materi ya atau berdasarkan kata-kata operasional yang ada Bapak Ibu. Nah, seperti di aljabar juga Bapak Ibu, CP-nya itu adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear tiga variabel, berarti ini yang lima. Kemudian dan sistem persamaan linear dua variabel, berarti peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi kita harus menentukan tujuan pembelajaran kita dulu yang benar supaya di saat kita merencanakan itu tidak salah. Kemudian karena ini adalah fase E itu berarti hanya pada jenjang 10 atau pada kelas 10 saja. Berarti Bapak Ibu bisa membagi elemen atau membagi TP-TP ini ke dalam 2 semester. Terserah Bapak Ibu bisa 1 sampai 11 di semester ganjil dan 12 sampai 17 di semester genap. Terserah Bapak Ibu, Bapak Ibu yang merancang di dalam komunitas belajar bersama dengan teman-teman sehingga bisa menjadi perencanaan yang sangat baik dalam eh, kita melakukannya itu. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah sampai ke tujuan pembelajaran dan kita akan menentukan TP. Dalam menyusun ATP, maaf, kita akan menentukan ATP di dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu didapat dari CP, atau capaian pembelajaran. Dan ATP itu kita susun berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, lalu Bapak Ibu ada the 6 hal yang dapat kita susun ATP ini. Jadi ATP itu dapat disusun dengan menggunakan pengurutan dari konkret ke abstrak, pengurutan deduktif dari umum ke khusus atau dari mudah ke sulit atau pengurutan berdasarkan hierarki atau juga pengurutan berdasarkan prosedural dan scaffolding tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pakai yang mana? Kalau kami biasanya di matematika itu pengurutan dari mudah ke sulit. Jadi contoh seperti ini Bapak Ibu ya.
Ini tadi yang saya sudah sampaikan, ini cara-cara untuk menyusun ATP. Bapak Ibu tinggal membacakan saja. Nah, contoh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat saja. Misalkan saya akan menyusun dari mudah ke sulit. Nah, berarti misalkan saya lihat satu, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Dua, berarti kalau seandainya Bapak Ibu melihat ini yang paling mudah atau satu, dua, tiga, empat ini, Bapak Ibu juga menulis di bagian sebelah sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tulis, misalkan satu, peserta didik dapat hal yang sama ini ya. Dua, peserta didik dapat menerapkan barisan tiga dan seterusnya dan seterusnya. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa bahwa empat ini lebih mudah, berarti Bapak Ibu tulis empat. Di sini baru ya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah analisis alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu analisis ini Bapak Ibu dapat kembangkan saja di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan kesepakatan yang ada di sekolah. Jadi kami punya di sekolah misalkan elemen, CP, TP, ATP, waktu, alokasi waktu, kemudian asesmen, konten, dan kelas atau semester. Jadi kita punya TP misalkan ada tiga, dan setelah saya melihat, ini saya kasih contohkan juga untuk menuju ke tingkat lanjut, berarti saya punya ATP karena ini sudah sesuai dengan dari muda ke sulit, berarti satu, dua, tiga, tiga, dan seterusnya sama. Karena saya melihat bahwa TP ini setelah disusun dari eh, setelah disusun ke dalam ATP, berarti dia sudah berurutan. Jadi tinggal satu, dua, tiga, sampai seterusnya setelah saya dan teman-teman melihat. Dan karena ini semester satunya hanya sampai di 7, berarti untuk semester genap kita akan memulai dengan angka 8. Jadi Bapak Ibu, analisis alur tujuan pembelajaran ini dibuat sangat penting sekali. Contoh Bapak Ibu, misalkan di TP saya yang ke-8 atau ATP yang ke-8, peserta didik dapat menerapkan menerapkannya dalam transformasi geometri. Menerapkan apa? Menerapkan matriks ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada 9 tatap muka. Dan dalam 9 tatap muka itu, asesmen sumatif saya adalah penugasan. Tetapi penugasan saya ini bukan penugasan di rumah. Tapi penugasan saya ini adalah penugasan di sekolah, bisa membuka buku, bisa membuka catatan, tetapi tidak bisa membuka HP masing-masing kerja. Itu penugasan yang saya lakukan. Nah, ini untuk semester 2 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk TP9, 5 pertemuan, itu saya akan membuat asesmen sumatifnya itu penugasan atau tes esai di antara dua itu. Kemudian untuk ATP 10 dan 11 itu saya gabungkan dan penugasan saya itu adalah juga bisa asesmen saya itu adalah penugasan dan tes esai. Kemudian untuk untuk ATP saya yang ke-12 dan ke-13 itu tes PG karena ini saya akan siapkan untuk tes akhir semester atau asesmen akhir ya. Jadi di sini ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat asesmen sumatif saya. Jadi saya punya 8 sampai 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 6 ATP. Nah, 6 ATP ini bisa juga Bapak Ibu punya 6 asesmen sumatif. Karena asesmen sumatif itu kan bisa satu atau lebih TP atau juga bisa peringkul materi. Berdasarkan materi atau berdasarkan konten. Kemudian juga bisa 4. Seperti ini kan TP 8 saya satu, tapi ada gabungkan juga satu, dua TP. Tergantung Bapak Ibu menyusun melihat materi mana yang banyak seperti itu. Contoh, misalkan di sini di bagian ATP saya yang ke-8 ini materinya agak banyak. Jadi saya punya satu TP ini 9 kali pertemuan, saya akan membuat penugasan.
untuk satu asesmen sumatif. Dan Bapak Ibu saya ingatkan saja, modul ajar itu dibuatkan berdasarkan TP. Jadi kalau saya punya TP ini, TP yang ke-8 ini ada 9 tatap muka, berarti di dalam saya punya satu modul itu berarti ada pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dan dalam modul pembelajaran saya itu yang pertemuan 9 itu uh, di bawah juga ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu Bapak Ibu berarti setiap pertemuan 1 asesmennya apa, pertemuan 2 asesmen apa, pertemuan 3 asesmen formatif. Setiap asesmen formatif itu kan dilakukan untuk melihat perkembangan peserta didik, apakah mereka sudah memahami, mengerti, ataukah belum. Kan? Jadi setiap pertemuan, 9 kali pertemuan itu berarti ada 9 asesmen sumatif. Maaf, ada 9 asesmen formatif yang saya rencanakan, tetapi hanya satu asesmen sumatif untuk ambil nilai untuk diisi dalam laporan pendidikan. Nah, Nah, saya buat seperti ini Bapak Ibu ya. Kita harus membuat pembagian waktu ini. Kita merencanakan sehingga saat semester selesai, kita tidak misalkan, oh saya punya ATP-nya itu tidak habis. Jadi memang ini perencanaan bisa habis, bisa tidak. Tergantung juga kondisi kelas kita. Jadi untuk TP 8 tadi Bapak Ibu, karena ini yang merah ini adalah minggu-minggu eh, tidak efektif Bapak Ibu ya. Yang biru ini adalah proses pembelajaran, yang kuning ini adalah asesmen sumatif. Jadi untuk yang ke-8 itu karena matematika tingkat lanjut itu kan 1 minggu 2 kali pertemuan berarti ada 2, 4, 6, 8. Ini karena ada sumatif 1 berarti di sini hanya 9. Karena ada 10 pertemuan, 9-nya untuk pembelajaran dan satunya itu untuk asesmen sumatif. Atau juga Bapak Ibu bisa membagi begini. Iya, saya teringat juga bisa saja 8 pertemuan di sini Bapak Ibu buat asesmen sumatif dan pertemuan berikutnya itu kita bisa buat eh, pengayaan dan refleksi. Ya, pengayaan dan remedial. Begitu kita refleksi, oh ternyata gini, dan kita menjelaskan sedikit lagi kepada anak-anak yang belum remedial supaya mereka juga bisa, anak-anak yang belum tuntas ya berdasarkan KTP, supaya mereka bisa remedial. Nah, untuk pertemuan atau ATP ke-9 ini ada 2, 4, 6 pertemuan, tetapi limanya itu untuk tetap muka. Satu asesmen ini asesmen sumatif kedua, asesmen sumatif ketiga, dan ini asesmen terakhir untuk. Jadi Bapak Ibu, untuk asesmen yang terakhir ini saya hanya menggunakan TP 12 dan TP 13. Karena yang ini tidak saya ulang lagi. Karena mereka sudah selesai. Tidak saya ulangi lagi untuk di dalam asesmen akhir atau ulangan semester akhir. Yang saya lakukan asesmen sumatif hanya atau saya menguji hanya di ATP 12 dan ATP 13. Dengan seperti kita merancang waktu pembelajaran seperti ini, Bapak Ibu, kita bisa baik di dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, saya mengingatkan sedikit tentang asesmen kurikulum Merdeka supaya kita bisa melihat, dan ini saya ambil dari buku yang ada di PMM. Jadi ada 2 asesmen, formatif dan sumatif. Kalau asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi, ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditunjukkan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik di laporan. Jadi asesmen formatif itu bukan diambil untuk nilai laporan, tetapi asesmen sumatif.
Kemudian asesmen sumatif itu adalah asesmen di dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus memberikan umpan balik yang cepat, Bapak Ibu ya. Biasanya asesmen ini dilakukan sepanjang atau di tengah atau juga di akhir. Jadi bisa di awal, di tengah-tengah, kalau di matematika memberikan contoh soal. Jadi Bapak Ibu, asesmen formatif itu jangan sampai Bapak Ibu melakukannya 10 soal atau kan di dalam proses pembelajaran itu kita melihat mungkin satu atau dua soal yang baik, yang menurut kita baik, kita bersiap, oh ya, supaya kita bisa melihat apakah di dalam proses ini untuk tujuan hari ini anak ini sudah mengerti atau belum. Itu maksud dari asesmen formatif untuk melihat kesiapan peserta didik itu apakah dia mengerti tidak, apakah yang harus saya lakukan. Karena kegunaan dari asesmen formatif ini bagi peserta didik itu untuk berefleksi dan memonitor. Oke, Bapak Ibu saya ulangi. Jadi asesmen formatif itu kegunaannya bagi peserta didik itu sebagai refleksi Bapak Ibu dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, setiap langkah-langkah yang perlu dia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dan untuk guru, bagi pendidik Bapak Ibu, asesmen formatif berguna untuk refleksi strategi pembelajaran yang digunakan, serta untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakannya. Asesmen ini memberikan informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik yang diajarkannya. Jadi kalau seandainya dalam kelas saya melihat bahwa masih belum banyak yang tidak mengerti apa sih yang harus saya lakukan, strategi apa atau model pembelajaran apa yang harus saya lakukan. Jadi itu menyangkut tentang asesmen formatif. Untuk contoh-contoh asesmen formatif, nah, seperti ini Bapak Ibu, contohnya pendidik memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan konsep atau topik yang telah dipelajari atau pertemuan sebelumnya. Kemudian pendidik mengakhiri pendidikan pembelajaran kegiatan pembelajaran di kelas dengan meminta peserta didik untuk menuliskan tiga hal tentang konsep yang baru mereka pelajari, dua hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam, dan satu hal yang mereka belum pahami. Bisa juga kegiatan percobaan dilakukan dengan diskusi terkait proses dan hasil percobaan. Kemudian pendidik memberikan umpan balik terhadap pemahaman peserta didik. Bisa juga pendidik memberikan pertanyaan tertulis. Kalau di matematika kan pasti tertulis ya. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan, peserta didik diberikan kunci jawaban sebagai acuan untuk menilai diri. Atau juga bisa penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian pemberian umpan balik antar teman, dan refleksi sebagai contoh Bapak Ibu ya. Peserta didik diminta untuk menjelaskan secara lisan atau tulisan. Misalnya menulis surat untuk teman tentang konsep yang baru mereka pelajari. Jadi intinya asesmen formatif ini dibuat sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu kita akan melihat bahwa anak ini sudah mengerti dengan baik atau tidak, untuk merefleksikan juga diri kita apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah baik ataukah belum, supaya kita bisa merubah. Sedangkan asesmen sumatif itu Bapak Ibu, asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian seluruh tujuan pembelajaran, dan asesmen ini dilakukan pada akhir pembelajaran untuk satu TP atau juga dapat dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan, atau juga bisa per materi. Jadi kan di dalam materi itu kan ada beberapa juga TP terbagi-terbagi. Bapak Ibu bisa melihat aja, bisa satu TP, bisa dua TP, tergantung Bapak Ibu. Kalau seandainya saya punya 5 TP, bisa saja 5 nilai asesmen sumatif saya karena satu setiap TP saya. Atau juga Bapak Ibu bisa 3 nilai, bisa dua gabung satu. Jadi tergantung Bapak Ibu. Usahakanlah Bapak Ibu bisa ada dalam komunitas dengan teman-teman. Kemudian Bapak Ibu penilaian atau asesmen itu sumatif ini kegunaannya
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu bertujuan untuk menilai eh, pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Jadi tadi asesmen sumatif ini diambil sebagai lihat nilai laporan dan untuk melihat apakah dia bisa naik kelas ataukah dia bisa lulus. Penilaian pencapaian hasil peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh asesmen sumatif. Bukan hanya tes, Bapak Ibu bisa observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, portofolio. Nah, dan ini adalah merupakan format nilai untuk laporan pendidikan. Misalkan Bapak Ibu ya punya penilaian berdasarkan lingkup materi, silakan bisa Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu misalkan punya 10 TP. Nah, berarti ini bisa satu dan dua, bisa tiga dan empat, bisa lima dan enam, bisa tujuh dan delapan. Nah, ini bisa 9 dan 10 untuk ujian akhir atau asesmen akhir. Dan asesmen akhir itu bisa tes Bapak Ibu ya, bisa juga non-tes. Nah, karena tadi kita sudah belajar bahwa asesmen sumatif itu bukan saja soal tes, tetapi banyak. Nah, seperti ini. Bapak Ibu jangan lupa kalau lihat kalau belum tuntas Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu lanjutkan, Bapak Ibu harus menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut anak-anak yang belum mencapai KKTP tadi ya. Nah, Bapak Ibu demikianlah apa yang saya bisa jelaskan di hari ini. Jikalau Bapak Ibu ingin bertanya, silakan menulis pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ingin mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di di link yang telah saya sediakan di deskripsi. Nah, kalau mungkin di dalam proses saya menyampaikan perencanaan ini ada yang salah, saya mungkin meminta masukan dari Bapak Ibu supaya saya juga bisa memperbaiki karena saya lagi dalam proses pembelajaran juga. Nah, dan satu hal yang saya sangat tertarik, orang hebat itu bisa melahirkan beberapa karya bermutu. Tetapi guru yang bermutu itu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang berbahagia di hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap menjadi guru-guru yang luar biasa bagi anak-anak kita di kelas. Dan jadikanlah mereka sebagai anak-anak kita yang luar biasa karena mereka adalah anak-anak yang unik. Mereka adalah anak-anak yang hebat, Bapak Ibu. Mereka semua istimewa. Terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan akhirnya saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa like, komen, dan komentar di YouTube dan mengikuti eh, komunitas kami. Terima kasih.